dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat.
Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah, tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33 sampai 34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun berada saudara pada saat hari ini, saya percaya kita mengalami sukacita surgawi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang menonton, yang mendengarkan pujian penyembahan dan firman Tuhan pada pagi ini, saya percaya Bapak Ibu Saudara mengalami sukacita. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Sama-sama kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Kasih setiamu sungguh besar bagi kami. Saat hari ini Tuhan, kami bawa hati kami. Kami datang menghampiri tahta kemuliaan-Mu, berhiaskan kekudusan. Biar kiranya pujian penyembahan kami ini Tuhan, Roh Kudus menjamah setiap jemaat-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau angkat pergumulan, yang mengalami kesusahan Kau hiburkan. Roh Kudus Engkau hadir dan melawat setiap kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Biar Engkau saja yang kami tinggikan pada saat hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami sembah, kami agungkan, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Oh ya narabaya narabu, shandarabaya narabashe. Haleluya. 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 Oh ya naraba ya naramasik ya narabu.
percaya Tuhan akan setiap perkataan-Mu. Dalam setiap langkah jalan kehidupan kami perlu Engkau Tuhan. Apapun kondisi kami pada saat hari ini, yang kami sembah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami perlu jamahan-Mu Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu. Lawat kami Tuhan. Lawat kami Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami mencari saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari, amin, kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Hanya kami temukan di dalam-Mu Tuhan Yesus. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami perlukan Engkau Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Oh ya Rabba ya Rabba Bapa ya Nara Masaka ya Rabbo. Kami butuh keajaiban daripada-Mu Yesus. Amin. Haleluya. Mari sembah Tuhan.
Mari sembah Tuhan. Mari bangun rohmu, sembah Tuhan. Mari dekatkan hatimu kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Sembah, sembah Yesus. Oh, ya Rabba, 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 ya Rabba. Oh, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Kami perlu jamahanmu. Kami perlu uluran tanganmu Tuhan. Kami butuh mujizatmu. Kami perlukan keajaibanmu. Kami perlukan sentuhan tanganmu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi dengan lembut katakan, kami perlukan keajaibanmu. Kami butuhkan sentuhan tanganmu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau. Sama-sama katakan, kami perlukan keajaibanmu. Kami butuhkan sentuhan tanganmu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Bersama-sama katakan, kami perlukan keajaibanmu yang dahsyat bagi kami. Oh, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang dahsyat bagi Yesus. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Oh, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Shianarararararaba, ya Rabba, ya Rabba, Baba. Hunaraba, Baba, ya Rabba. Kau Allah membela kami. Kami aman di bawah kebak sayap-Mu. Tangan kananmu yang terus menuntun kami, Tuhan. Oh ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Kami bawa korban syukur kami. Kami bawa korban syukur kami. Persembahan yang menyenangkan hatimu, yang berbau harum di hadapan-Mu. Oh, kami berseru, kami panggil nama-Mu Yesus. Ajaib dan besar perbuatan-Mu. Siada Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba.
Oh iya, rabaya. Kalau kami ada hingga pada saat hari ini, karena kami tahu Tuhan sangat peduli. Ya Tuhan Yesus. Tuhan sangat sayang sama kami. Kau yang membela kami Tuhan. Kau yang membela kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Allah yang bela. Siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan. Amin. Oh terpujilah namanya. Allah yang bela kami. Allah yang bela. Siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Kami pasti dapat bersama dengan Yesus. Amin. Lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan. Oh terpujilah namanya. Oh sana terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. 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 Sekali lagi terpujilah Tuhan. Oh sana terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Oh sana terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai, tepuk tangan yang dahsyat bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Sungguh kami menikmati perjumpaan dengan Tuhan melalui doa pujian penyembahan kami. Biarlah setiap kami pada saat hari ini bersuka cita. Karena kami tahu Tuhan ketika Engkau hadir bersama dengan kami, Engkau
Kau berikan kemenangan dan sukacita bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap melompat meninggikan Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap bersukacita memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Saya percaya Bapak Ibu dimanapun saudara berada, saudara mengalami sukacita pada saat hari ini. Amin. Saatnya kita memuji Tuhan. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan bagi saudara, bagi saya, bagi kita semuanya. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kami percaya kasih-Mu sungguh sempurna bagi kami Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu bagi kami. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Remaja pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Remaja pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Remaja pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Remaja pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kami percaya setiap umat yang mengasihi Tuhan, saudara yang mengasihi Tuhan, saudara pasti rindu meninggikan Tuhan. Alami kasih, alami sukacita. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi
selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari sama-sama memuji Tuhan, bersorak bagi Tuhan. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku tak menari, memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hey, mari sama-sama bersukacita bagi Tuhan. Haleluya. Hey. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku tak memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan sama-sama memperkatakan Pantekosta ketiga. Mari kita sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita satukan hati kita untuk kita sama-sama diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa, terima kasih firman-Mu ya dan amin bagi kami. Biar firman-Mu ditaburi
di hati kami, sehingga Tuhan kehidupan kami, kehidupan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Berkati jemaat-Mu dimanapun berada, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tangan kami. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku Bapak, kami bersyukur buat hari ini kembali kami datang kepadamu lewat ibadah online kami, Jemaat Kebijaka Sampurna bersama dengan Ranting. Kami bersyukur Bapak, di hari Minggu ini, di hari-Mu ya Tuhan, kami dapat bersama-sama dengan keluarga dalam ruang ibadah kami, di rumah kami masing-masing, boleh beribadah oleh kasih dan anugerah-Mu. Di minggu yang terakhir, di bulan yang ke-10, kami dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, semua karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih setia-Mu. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu,
urapi hamba-Mu ini yang tidak ada arti apa-apa tanpa pengurapan-Mu, Roh Kudus. Kau yang sebentar memeteraikan setiap perkataan hamba-Mu, biar isi hati-Mu saja yang Kau sampaikan, sehingga umat-Mu yang mendengar firman ini mengalami perubahan untuk tetap kuat sampai Engkau datang pada kali yang kedua, menjemput kami di awan-awan kemuliaan. Hidup bersama dengan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini kita kembali akan belajar firman Tuhan dari kitab yang saya beri judul adalah Mentalitas Musafir. Ya. Mentalitas musafir. Kalau kita lihat gambarnya di sini, seorang yang sedang berjalan di padang gurun. Ya. Kita adalah musafir Bapak Ibu Saudara. Ada firman Tuhan mengatakan bahwa keluarga negaraan kita bukan dari bumi ini tapi di surga. Dan kita adalah orang-orang musafir. Dan kita harus memiliki mentalitas yang kuat. Seperti apa mentalitas seorang musafir itu? Nah, dasar firman Tuhannya saya ajak kita baca firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-11. Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Kalau kita baca Ibrani pasal 11 kita sudah tahu cerita siapa yang dimaksud ia di sini di ayat yang ke-10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar. Ia ini adalah Abraham. Saya dengan firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah anak-anaknya Abraham. Keturunan Abraham. Dan kita pun menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ada kota yang baru yang nanti dibangun oleh Allah sendiri dan sudah direncanakan oleh Allah untuk kita tempati sama-sama. Kota itu namanya Yerusalem baru. Bukan Yerusalem yang sekarang secara fisik ada di Israel, yang berdiri tahun 1948, tapi Yerusalem baru akan turun ke bumi ini. Di sanalah kita bersama-sama. Nah, seperti apa mentalitas seorang musafir Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, mentalitas seorang musafir adalah, ya minta tolong, pandangan diarahkan kepada kekekalan. Itu yang pertama. Pandangannya diarahkan kepada kekekalan. Mentalitas seorang musafir, pandangannya diarahkan kepada kekekalan. Nah, dasar firman Tuhannya adalah saya tulis di sini dari Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Saya baca buat kita semua. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi mentalitas seorang musafir pertama, pandangan diarahkan kepada kekekalan. Kita semua sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Waktu kita percaya kepada Kristus, kita dibangkitkan. Dan kalau kita dibangkitkan sesuai dengan ayat ini mengatakan kita cari perkara yang di atas. Kenapa kita harus cari perkara di atas? Karena Kristus ada di atas. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Dan kita harus memikirkan perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Nah, iman yang sejati adalah iman yang disertai perbuatan. Jadi iman yang sejati adalah iman yang disertai perbuatan.
Kita lihat Yakobus pasalnya yang ke-2 ayat yang ke-14. Perikopnya mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jadi jika seorang musafir yang memiliki mental dengan pandangan diarahkan kepada kekekalan, dia harus memiliki iman yang sejati. Dan iman yang sejati harus disertai perbuatan. Yakobus mengatakan, apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jadi iman harus disertai dengan perbuatan, maka iman itu, perbuatan itu akan menyelamatkan dia. Seorang musafir yang memiliki mental mengarahkan pandangannya kepada kekekalan, membuktikan imannya dengan perbuatan. Maka imannya yang dinyatakan dalam perbuatan itu menyelamatkan dia. Supaya kita bisa kepada kekekalan, seorang musafir itu harus membawa dirinya untuk selamat. Untuk selamat, mengalami keselamatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iman pasti diuji oleh pencobaan. Di dalam kehidupan kita mengalami yang namanya pencobaan. Siapapun dia, khususnya kita orang-orang beriman, pasti kita diuji oleh pencobaan. Karena tanpa pencobaan iman itu tidak bisa terbukti Bapak Ibu Saudaraku. Iman harus diuji oleh pencobaan. Dasar firman-Nya Yakobus pasal yang pertama ayat yang ketiga, saya baca buat kita semua pada hari ini. Kalau saudara ada di Alkitab, saudara bisa buka. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yakobus dengan tegas menulis firman Tuhan, iman dan hikmat. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kalau Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus berpikir bahwa situasi pandemi ini merupakan sebuah pencobaan, ketahuilah, itu adalah ujian terhadap iman kita, sehingga menghasilkan ketekunan semakin sungguh lagi. Karena firman ini mengatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dengan kata lain, tanpa ujian, tidak akan ada ketekunan. Jadi bersyukurlah Tuhan Yesus mencontohkan kepada setiap kita dari perjalanannya Via Dolorosa, dari mahkamah agama menuju kepada Golgota. Dia kerjakan sendiri. Jadi apapun keadaan kondisi kita hari-hari ini, anggaplah ini sebuah ujian iman kita. Dan hasilnya adalah ketekunan buat setiap kita. Kita semakin sungguh-sungguh dan kita bisa melihat karya tangan Tuhan yang besar terjadi atas hidup kita. Nah, Yakobus 1 ayat 12 masih dalam konteks pandangan diarahkan kepada kekekalan dari mentalitas seorang musafir. Yakobus 1 ayat 12 mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Artinya bertahan ini tidak ada keluhan, saudaraku. Kurang lebih 2 juta orang Israel keluar dari Mesir. Dalam perjalanan yang mereka menuju Kanaan, selalu ada keluhan. Ada sungut-sungut.
Inilah model orang yang tidak memiliki mental seorang musafir. Selalu ada sungutan, selalu ada komplain, keluhan. Tetapi Alkitab menjelaskan kepada kita dalam Yakobus pasal pertama ayat 12 ini, dikatakan berbahagialah. King James Version, blessed, diberkatilah, terberkatilah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kenapa? Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ada mahkota kehidupan yang akan kita dapati ketika kita bertahan dalam pencobaan. Kehidupan itu bicara kekekalan, Bapak Ibu Saudara. Makanya kita dapat mahkota kehidupan. Saya yakin dan percaya firman Tuhan ini akan menggugah hati setiap kita. Dalam ruang-ruang kita mendengar firman Tuhan hari ini. Dan kita akan menjadi orang-orang yang memiliki mentalitas yang tinggi sebagai seorang musafir. Dan kita bertahan dalam pencobaan. Biarlah kita semua menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Dan Allah pasti menepati janjinya. Asalkan kita terus sungguh-sungguh mengasihi Dia sebagai bukti kita mempunyai iman. Iman itu apa? Iman itu percaya bahwa Yesus sudah menjadi milik dalam hidup kita. Dan kita mengatakannya. Yesus milikku, itulah iman. Kita harus perkatakan. Tanpa perkataan, tanpa proklamasi, Indonesia tidak merdeka. Itu sebabnya kita harus perkatakan. Itulah iman. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang pertama, mentalitas seorang musafir. Yang kedua, mentalitas musafir adalah Yesus sebagai yang utama, bukan yang lain. Seorang musafir memiliki pandangan bahwa Yesus itu sebagai yang utama, bukan yang lain. Saya ajak kita sama-sama lihat 2 Korintus pasal yang ke-11. Ayatnya yang ke-4. 2 Korintus 11 ayat yang ke-4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kami terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ada banyak Yesus yang lain, ada banyak roh yang lain, ada banyak Injil yang lain yang diberitakan. Tapi seorang musafir yang memiliki mentalitas yang kuat, dia harus fokus kepada Yesus sebagai yang utama, bukan yang lain. Banyak cerita-cerita atau dongeng-dongeng yang membuat firman itu menjadi tidak inti lagi. Sehingga orang lebih menikmati apa yang dunia beritakan, bukan Alkitab beritakan. Apa yang dunia informasikan tidak kekal sifatnya. Contoh saja kemarin Bapak Ibu Saudara. Masalah undang-undang, hak cipta. Informasi itu tidak benar, tidak kekal. Tapi firman Tuhan, sedangkan Alkitab adalah informasi yang kekal sifatnya. Jadi jangan ada info yang lain. Yesuslah sebagai yang utama, bukan yang lain. Nah, Timotius muridnya Paulus yang menjadi gembala di Efesus diminta oleh Paulus untuk mempertahankan kemurnian Injil.
dan standar kekudusan dari pencemaran guru-guru palsu di sana pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Ditulis dalam kitab 1 Timotius pasalnya yang ke-1 ayat 3 dan 4. Saya baca buat kita semua. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasehatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tidak ada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Paulus mendesak Timotius untuk tetap di Efesus untuk mempertahankan kemurnian Injil karena banyak guru-guru palsu di sana. Sibuk dengan dongeng, Bapak Ibu Saudara. Orang Kristen kebingungan, Saudara. Ada vaksin. Nanti ada chip, ada 66. Itulah dongeng, Bapak Ibu Saudara. Timotius diminta tetap mempertahankan pengakuan iman kepada Kristus hingga pada kesudahannya. Mari kita lihat Ibrani pasal yang keempat, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ayat kedua. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka, tetapi firman memberitakan pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Iman percuma, karena tidak bertumbuh. Kepada jemaat di Tesalonika diminta untuk mempersiapkan diri kepada keteguhan iman. Iman kepada Yesus saja, pengakuan iman kepada Yesus saja, kemurnian Injil kepada Yesus saja. Ketekunan di tengah-tengah penganiayaan sambil menantikan hari kedatangan Tuhan. Kapan hari kedatangan Tuhan itu? Ketika sangkakala Allah dibunyikan, makanya gerejanya akan dibangkitkan. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-17 dan 18. Tentang kedatangan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Kita manusia yang hakikatnya adalah roh dan jiwa yang tinggal dalam tubuh. Kita akan tinggalkan tubuh ini. Dan roh jiwa kita akan berubah menjadi tubuh kemuliaan yang digunakan oleh Yesus waktu bertemu dengan murid-muridnya. Ketika semua ruangan ditutup rapat karena ketakutan yang luar biasa dialami murid-murid. Maka Yesus langsung datang mengatakan, damai sejahtera bagimu. Lewat mana Yesus? Pintu tertutup. Yesus menggunakan tubuh kemuliaan. Tubuh itulah yang akan kita pakai, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita terangkat ke surga. Itu yang kita kejar. Bukan kita fokus kepada antikris. Kalau kita melihat seorang antikris, kalau orang Kristen mau melihat seorang antikris, berarti dia tidak terangkat. Jadi fokus kita hanya kekekalan. Fokus kita hanya Yesus sebagai yang utama, bukan yang lain. Bukan dongeng-dongeng yang dibicarakan di sosial media kita. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga, mentalitas seorang musafir adalah fokus menjadi pemenang. Untuk menjadi pemenang tentu kita harus berhati-hati dengan antikristus. Dasar firman-Nya mari kita lihat sama-sama 1 Yohanes pasal yang kedua. Ayat 18.
Saya baca buat kita semua. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Kenapa dibilang waktu yang terakhir? Sesuai dengan Yoel pasal 2 ayat dan 3, dikatakan di sana bahwa banyak orang akan dipenuhi oleh Roh Kudus, dan pada waktu Kisah Rasul 1 ayat 8 terjadi, murid-murid Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, itulah hari-hari terakhir. Karena di Yoel dikatakan bahwa hari-hari terakhir orang akan kepenuhan roh. Dan di loteng Yerusalem situlah itu hari terakhir sampai hari ini. Dan kalau Alkitab mengatakan anak-anakku waktu ini adalah waktu yang terakhir, seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Seorang itu belum datang, saudara. Seorang antikris belum datang. Dikatakan seorang antikris akan datang. Kita tidak tahu yang mana. Siapa dia? Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Sudah banyak antikristus, saudara, di luar sana. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Siapa antikristus itu? Murid Yesus yang paling dekat dengan Yesus mengatakan di dalam 1 Yohanes suratnya yang pertama ayat pasal 4 ayat 3. Setiap orang yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh antikristus itu ada dalam dia. Tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada dalam dunia. Banyak antikris. Mereka yang tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan itu antikris. Tapi seorang antikris belum dibangkitkan, belum ada. Dia dikatakan akan datang. Kitab Wahyu katakan bahwa jika engkau menang kepada jemaat, 7 jemaat, jikalau engkau menang, harus menang Bapak Ibu Saudara. Ya. Kemudian fokus menjadi pemenang, seorang musafir mentalitasnya adalah dorongan untuk hidup dalam kebenaran. 2 Yohanes pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-4. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran, sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Untuk menjadi pemenang Bapak Ibu Saudara, kita harus dorong diri kita untuk hidup dalam kebenaran. Aku sangat bersuka cita, katanya Yohanes dalam tulisannya, bahwa aku mendapati separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Seorang musafir yang fokusnya menjadi pemenang, dia dorong dirinya untuk hidup dalam kebenaran. Saya mau kasih lihat sebuah gambar Bapak Ibu Saudara, slide berikutnya. Nah, di sini ada gambar kekal, sebelah kiri, sebelah kanan kekal. Dalam perjanjian lama, fokus Allah itu kepada Israel. Israel sebagai umatnya, jemaatnya Allah. Tapi di perjanjian baru, gereja, Allah sebagai kepala gereja. Yesus sebagai kepala gereja. Taman Eden turun di bumi, ada Adam dan Hawa di sana, jatuh di dalam dosa. Kemudian Allah fokus kepada Israel, menjadi umatnya, 12 orang anak-anak Yakub, kemudian kembali kepada gereja perjanjian baru. Dan di situ ada gambar pengangkatan Bapak Ibu Saudara. Ini fokus seorang musafir, waktu dia diangkat saudaraku, dia pakai tubuh kemuliaan. Nah, waktu diangkat, dia tidak tahu siapa itu seorang antikris. Itu sebabnya gereja tidak perlu fokus kepada seorang antikris itu. Terjadi masa aniaya di sana. 7 Matreit dibuka, 7 sangkakala, 7 cawan murka Allah. 3,5 tahun, 2 kali 3,5 tahun, 7 tahun masa. Antikris bekerja di sana. Kemudian terjadi pengangkatan. Di surga itu di kitab Wahyu dicatat terjadi pujian penyembahan. Ada tahta pengadilan Kristus. Tahta pengadilan Kristus ini bukan mengadili orang yang berdosa. Bukan Bapak Ibu Saudara.
Siapa yang dapat mahkota, siapa yang tidak dapat mahkota. Mereka yang tidak dapat mahkota tidak bisa memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Terjadi pengangkatan, perjamuan kawin anak domba. Kemudian mereka yang sudah diangkat, mereka akan turun bersama dengan Kristus. Masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun damai. Di ujung kerajaan 1000 tahun damai, Bapak Ibu Saudara, iblis akan dilepas dari ikatannya untuk menguji orang itu lagi. Yang lolos dari antikris. Ya. Ada yang ikut antikris, ada yang lolos dari antikris, masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Kita yang memerintah mereka, Bapak Ibu Saudara, tapi di ujung dari perjalanan kerajaan 1000 tahun damai, kitab Wahyu mencatat, iblis akan dilepas kembali dan mereka akan diuji. Kalau mereka jatuh, mereka masuk dalam takhta putih besar. Nah, mereka yang sudah lewat Bapak Ibu Saudara, mereka masuk kepada kehidupan kekal langit bumi, langit baru dan bumi baru. Nah, kita mengenakan tubuh kemuliaan. Jadi ini fokus perjalanan seorang musafir harus dimiliki mentalitas. Slide yang terakhir Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita lihat sama-sama. Pada akhirnya Tuhan bersama umatnya. Ya, dari kitab Kejadian, dosa dan maut masuk ke dunia. Maka Tuhan mencampakkan manusia dari hadiratnya, diusir keluar Adam dan Hawa dari hadirat Allah. Karena dosa masuk ke dalam dunia di Taman Eden. Di kitab Kejadian. Nah, di kitab Wahyu, Tuhan menghancurkan dosa dan mencampakkan maut. Dan terakhir Tuhan tinggal bersama dengan umatnya, yaitu saudara dan saya, di langit dan bumi yang baru selama-lamanya. Yang mengenakan tubuh kemuliaan. Seorang musafir harus fokus kepada pengangkatan untuk mengenakan tubuh kemuliaan. Miliki mentalitas seorang musafir. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Bila firman yang kami dengar boleh menjadi rema bagi setiap kami. Untuk kami memiliki mentalitas seorang musafir. Yang pandangan kami diarahkan kepada kekekalan. Yang menjadikan Yesus sebagai yang utama bukan yang lain. Dan fokus kami adalah menjadi pemenang. Terima kasih Bapak. Hamba sudah berhenti menyampaikan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang memeteraikan firman-Mu di loh hati umat-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman sepekan GBI Jakarta Sampurna bersama dengan Ranting. Ibadah Raya Minggu 1 November 2020 tetap dilakukan secara online serentak pukul 10. Bapak Ibu bisa melihat di YouTube. Selanjutnya pengumuman dari sekretariat bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi dapat menghubungi sekretariat gereja atau koordinator ibadah raya GBI Jaga Sampurna atau Gembala Ranting di GBI Taman Narogong Indah Bapak Pendeta Yesi dengan Ranting GBI Grace Duku Jamrut Bapak Pendeta Alex Sembiring. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Kiranya kasih dan berkat Tuhan melimpah bagi kita semuanya. Sama-sama kita satukan hati kita bangkit berdiri. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku dan kiranya
bersama-sama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku, dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sempurna atas kami. Pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami diberkati oleh pujian kami. Bapa, kami merasakan jamahan-Mu. Kami merasakan betapa Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan, kami semua merindukan Engkau, merindukan hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau memberkati jemaat-Mu ya Bapa, yang butuh pertolongan-Mu, yang butuh jamahan-Mu, yang butuh sentuhan-Mu ya Bapa. Kami melihat Bapa, begitu banyak Tuhan jemaat-Mu yang rindu memuliakan Engkau. Tuhan Yesus, jamah dan berkatilah jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kasih-Mu tetap tinggal bagi kehidupan mereka. Tuhan, pulihkan keadaan mereka. Yang susah Engkau hiburkan. Yang berbeban berat, Engkau lepaskan mereka dari ikatan-ikatan dosa ya Bapa. Terima kasih Bapa, urapi, berkati semua jemaat-Mu ya Tuhan. Kami rindu merasakan jamahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pada pagi hari ini Tuhan. Kami diberkati Tuhan. Dalam penyembahan kami. Dalam musik Tuhan yang sudah kami rasakan. Kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu Pak Niko Nyoto Harjo. Bapak berikan kesehatan, kemampuan. Berikan umur panjang. Berikan hati-Mu Tuhan. Berikan kasih-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu ya Bapa dimanapun berada ya Yesus. Begitu juga Tuhan hamba-Mu ya Pak Samuel Harnadi. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Beserta istri dan anak-anaknya Bapa. Berkati pelayanannya ya Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Begitu juga Tuhan hamba-Mu Pak Ardianto Budi Rahmat. Engkau memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Beserta istri dan keempat anaknya. Berikan kesehatan, kemampuan. Jadikan hamba-Mu menjadi berkat buat kami Tuhan GBI Jaka Sampurna. Terima kasih Bapa. Buat lawatan-Mu pada pagi hari ini. Bapak, ketika kami berseru, kami tahu Engkau menjawab setiap doa kami dan pergumulan kami kepadamu. Terima kasih Allah Roh Kudus. Jadilah kami kuat. Jadilah kami menjadi pendamai bagi nusa dan bangsa, bagi keluarga kami, di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Begitu juga Tuhan bangsa dan negara kami serahkan kepadamu. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Kalau kami tahu Tuhan, COVID-19 Tuhan,
Tuhan Yesus, kami tahu itu seizin-Mu. Kami percaya Tuhan. Kami usir, kami tolak itu dalam nama Tuhan Yesus. Agar kami Tuhan bebas beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Begitu juga Tuhan kota Bekasi. Kota Bekasi, damailah kota kami Tuhan. Engkau memberkati kota kami penuh damai, sukacita Allah turun atas kota kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Begitu juga firman-Mu yang boleh kami dengar. Engkau memberkati kami semua. Supaya firman-Mu itu tetap hidup dan tinggal di dalam kami Tuhan. Supaya kami dapat melakukan firman-Mu. Dan kebenaran-Mu yang selalu memerdekakan kami. Yang mengubah paradigma kami. Berkati Pak Yesi Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya Bapa. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah doa kami serahkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu pada Kristus. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia yang berlimpah-limpah yang datang daripada Bapa di surga dan Putra yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Tuhan yang manis dan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, mari katakan amin. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Tuhan Yesus memberkati.